Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Nirmala di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, Kak Nirmala mau ngingetin sebelum kita mulai ibadah, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan persembahannya ya. Nggak boleh lagi ada yang masih tidur-tiduran, main game, main HP, atau masih pakai baju tidur. Kita mau menghadap Tuhan, jadi adik-adik harus siap dan rapi ya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita sama-sama bernyanyi yuk, Laskar Kristus. Adik-adik, kita berdoa yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami di pagi ini, dan kami juga boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ini Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, mohon Engkau siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Dan kiranya kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan, baik sengaja maupun dengan tidak sengaja. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal 8 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita mau belajar dari kitab Imamat yang kita sudah baca dan dengarkan tadi. Dan dalam bacaan Alkitab kita hari ini disampaikan bahwa Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam. Yuk kita cari tahu apa itu arti kudus. Kudus artinya sesuatu yang unik, sesuatu yang khusus, sesuatu yang terpisah, sesuatu yang suci. Nah, pada saat itu Musa bukan saja mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, tetapi juga Musa mau melakukan semua kehendak Tuhan, semua yang diperintahkan Tuhan secara benar. Musa menjadi pemimpin yang juga menyampaikan segala yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya. Di dalam bacaan Imamat tadi, di dalam Imamat pasal 8 ayat 1-10 yang kita baca tadi, ini disampaikan bahwa untuk menghadap kepada Allah, untuk bertemu dengan Allah, haruslah orang-orang yang kudus. Dan hanya orang-orang
khusus, yaitu imam-imam besar. Ya, contohnya siapa? Contohnya dikatakan tadi Imam Harun. Dan dia memang harus bersih. Dia juga harus memakai pakaian khusus sebelum menghadap Allah, sebelum menyampaikan segala sesuatunya, sebelum mendengar segala sesuatunya. Ya, contohnya di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa harus memakai baju efod. Bukan sembarangan orang yang bisa menghadap dan bertemu dengan Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan Allah. Di dalam kitab Imamat ini juga berisi peraturan-peraturan supaya kita hidup kudus, termasuk pada saat kita harus beribadah. Di dalam gereja kita juga ada aturannya. Dan siapa yang boleh masuk? Nah, tapi kita jangan berkecil hati adik-adik. Kita bersyukur sekarang ini. Kalau kita mau bertemu dengan Allah, kita cukup dengan berpakaian rapi, bersih, duduk manis, untuk membaca firman Tuhan, datang kepada Allah dengan cara berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepadanya. Tapi sekarang kita sedih Bunda, karena kita tidak bisa masuk gereja. Iya, nggak masalah. Gereja juga rumah kita, rumah Tuhan. Lewat YouTube kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah, kakak, adik, mama, papa. Walaupun kita masih kecil, kita tetap bisa hidup kudus. Untuk bisa melakukan tugas kita dengan baik dan benar seperti Musa, maka pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, walaupun kita hanya di rumah saja, ya berarti kita nggak boleh bermain-main. Dengarkan dengan seksama. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga tidak saling bercanda. Kita sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Ya dengan belajar. Kita berusaha untuk dengar-dengaran terhadap perintah orang tua, terhadap guru, terhadap kakak layan kita juga. Dan walaupun kita masih kecil, kita tidak boleh takut. Aduh, bagaimana Bunda? Kita loh nggak bisa hidup kudus. Jangan takut adik-adik, karena di Markus 10 ayat 16 dikatakan bahwa lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Mari adik-adik, mulai hari ini kita belajar hidup kudus. Berani tampil beda, dengan setia membaca Alkitab, berdoa dan dengar-dengaran yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saat orang tua kita, bapak ibu guru kita, juga kakak-kakak layan berbicara, jangan selalu dibantah, tapi dengarkan dulu dengan seksama. Dengar dengan baik-baik agar kita bisa melakukan semua yang diperintahkan dengan baik dan benar. Kita laksanakan, kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Dan siapa dari antara kita di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Tentu kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar menjadi anak yang baik, anak yang setia, dan dengar-dengaran. Amin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan selalu dan juga rezeki secukupnya. Kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Ebenezer Samarinda. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta dan majelis yang mengurus.
kiranya gereja ini dapat berkembang. Kami juga berdoa untuk semua pelkat, terutama pelkat PA, kiranya Engkau memberkati. Kami juga tak lupa untuk berdoa untuk kakak Layan. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan selalu, supaya mereka bisa membimbing iman kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Terus berkatilah bangsa dan pemerintah kami. Berikanlah roh hikmat bagi Bapak Presiden untuk dapat memimpin bangsa Indonesia dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19, agar pemulihan bisa terjadi dan kami semua dapat kembali melakukan ibadah-ibadah di gereja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan, dipersiapkan persembahannya, dan sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkatilah kami. Kami sudah beribadah dan bersekolah minggu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini untuk gereja dan sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita sama-sama bernyanyi yuk dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Aku. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami. Tuhan, kami pun memohon berkat-Mu ya Bapa. Walaupun kami hanya di rumah saja, kami tetap ingin menjadi anak-anak kudus-Mu. Kami ingin belajar, tetap setia, taat, dan dengar-dengaran. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, kakak layan, dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik. Dadah.